Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen, kisah singkat yang penuh makna dan nilai kehidupan. Kita akan mempelajari pengertian, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, fungsi, unsur, dan struktur teks cerpen. Yuk kita mulai dengan semangat. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa fiksi yang singkat, berfokus pada satu peristiwa, dan bisa dibaca dalam sekali duduk. Ciri-ciri cerpen antara lain, konfliknya hanya satu, tokohnya terbatas, bahasanya sederhana, dan meninggalkan kesan mendalam. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Tokoh, alur, latar, tema, amanat, dan sudut pandang ini merupakan unsur-unsur yang membangun cerita. Tanpa salah satunya, kisah terasa kurang utuh. Unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar yang memengaruhi cerpen. Latar masyarakat, nilai sosial, moral, budaya, atau religius. Pengalaman dan pribadi pengarang juga membentuk cerita. Unsur pertama adalah abstrak, bagian opsional yang berisi gambaran awal cerita. Orientasi berisi perkenalan latar tempat, waktu, suasana, dan hubungan tokoh. Komplikasi adalah munculnya masalah utama cerita. Evaluasi adalah puncak konflik atau klimaks. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Kode memberi pesan. Misalnya, cerita sederhana tentang seorang anak yang membantu temannya. Ceritanya pendek, tapi pesan persahabatannya kuat. Dalam cerpen, kaidah kebahasaan digunakan untuk menghidupkan cerita. Kata kerja mental dan dialog langsung membuat cerita terasa nyata. Fungsi cerita pendek adalah untuk menghibur, mendidik, dan menginspirasi. Melalui cerita pendek, kita bisa belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Itulah rangkuman lengkap tentang teks cerpen. Mudah kan? Terima kasih sudah belajar bersama Bu Willy Septiani. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sebuah rumah kayu sederhana berdiri di pinggiran desa, sunyi dan seolah terlelap bersama semilir angin senja. Katnya mengelupas di beberapa tempat, memperlihatkan kayu yang mulai dimakan waktu. Di tangga depan rumah itu, aku duduk dengan pakaian lusuh menempel di tubuhku, tapi tak pernah berhasil memudarkan binar mata yang selalu bermimpi. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Aku membuka lembar demi lembar buku usang yang selalu kubawa kemana-mana. Bukan buku baru, bukan pula buku bergambar, warna-warni seperti milik anak-anak kota yang kadang kulihat di televisi tetangga. Tapi di dalamnya, kutemukan keajaiban. Gambar-gambar pesawat, pengetahuan tentang mesin terbang, dan catatan kecil yang kutulis sendiri. Di ruang kelas yang sederhana, aku selalu duduk di belakang. Di depanku, anak-anak lain berpakaian rapi, dengan perlengkapan sekolah yang lengkap. Aku, pensilku hanya setengah, penghapusku sudah tak berbentuk, dan buku catatanku penuh coretan. Tapi aku mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Pak Guru, seolah itu adalah emas yang jatuh satu persatu. Aku ingin tahu segalanya, terutama tentang langit, tentang pesawat, dan tentang bagaimana caranya agar bisa terbang seperti burung besi itu. Setelah sekolah, tidak seperti temanku yang langsung bermain bersama, aku harus membantu ibu di ladang, di bawah matahari yang menyengat. Kami memetik sayur-sayuran yang akan dijual ke pasar esok hari. Topi anyaman melindungi kepalaku, tapi tak cukup untuk menghalau lelah. Ibu tak banyak bicara, hanya sesekali menatapku dengan senyum yang lelah. Tapi aku tahu, dalam hatinya, dia menyimpan harapan yang sama sepertiku agar aku bisa hidup lebih baik suatu hari nanti. Di sebuah bukit kecil di belakang rumah, aku sering berdiri sendirian. Dari sana, langit terasa lebih dekat. Seringkali, aku melihat pesawat melintas jauh di atas awan. Tanganku terulur, mencoba meraihnya, meskipun tahu mustahil. Tapi entah kenapa, gerakan itu selalu memberiku semangat, seperti menyentuh masa depan yang belum datang. Malam hari, aku duduk di kamar kecil yang hanya diterangi lampu minyak. Di hadapanku, buku-buku tua berserakan. Dinding-dinding kamarku penuh gambar-gambar pesawat yang kugambar sendiri,
dengan potongan kertas bekas yang kutemukan dari tempat sampah sekolah. Tinta bolpoinku sudah habis, jadi aku menulis dengan arang atau kadang mencampur air dengan tinta yang hampir kering. Hari berganti, bulan berjalan. Kadang aku ragu, apakah semua ini sia-sia? Tapi setiap kali kulihat wajah ibu, kulihat perjuangan dan cinta tanpa syarat, itu cukup untuk membuatku bertahan. Di dalam hati, aku percaya. Meskipun lahir dari rumah kayu yang lapuk, aku punya hak yang sama untuk bermimpi tinggi. 20 tahun kemudian, di tengah sorakan penonton dan suara mesin pesawat yang bergemuruh, seorang pria dengan seragam pilot berdiri di atas panggung. Namanya terpampang di layar. Raka Dwi Pratama. Dalam pidatonya, ia mengenang rumah kayu di pinggir desa, ibu yang selalu membungkuk di ladang, dan seorang anak kecil yang bermimpi menyentuh langit. Langit tidak pernah memilih siapa yang berhak untuk terbang, tapi hanya mereka yang tak pernah berhenti bermimpi dan bekerja keraslah yang bisa sampai ke sana. Aku berhasil mewujudkan cita-citaku menjadi seorang pilot dan rumah gubuk itu kini menjadi rumah yang nyaman untuk dihuni.